jadi di video ini Kak Fala akan menemani kalian semua untuk membahas beberapa soal latihan mengenai limit. Apa sih limit itu? Limit itu adalah batas. Contohnya gimana sih? Contohnya kayak kamu punya paket data kayak gitu. Kalau misalnya unlimited berarti tak terbatas, ya kan? Berarti kamu bisa sepuas-puasnya tuh pakai, meskipun sebetulnya sih di kenyataannya tetap aja ada batas maksimal penggunaan kan. Setelah itu kan jadi lemot gitu ya. Itulah limit yang benar-benar dekat sama kehidupan kita sehari-hari. Jadi kayak ngomongin paket data aja gitu. Kalau misalnya dibilang paket datanya itu 6 GB ya berarti limitnya sampai 6 GB. Kalau unlimited berarti tak terbatas ya. Sekarang kita coba lihat nih contoh soal yang pertama. Ini ada limit X mendekati 4. Kayak kalau misalnya nanti dibikin grafik kayak gitu, grafiknya tuh nggak akan melewati si X sama dengan 4 ya. Jadi benar-benar cuma mendekati doang, nggak akan melewati titik itu, nggak akan melewati titik X sama dengan 4 ya. Nah kalian lihat di sini limit X menuju 4, X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1. Kalau kayak gini cara ngerjainnya gimana? Kita bisa langsung input aja nilai X-nya ini yang menuju 4. Kita bisa masukin ke dalam sini. Ya, kita lihat dulu apakah ada hasilnya, apakah bentuknya jadi tidak tentu atau masih bentuk yang tentu. Kalau kita masukin ke sini, X-nya kita ganti 4, jadinya 4 kuadrat dikurangi 2 dikali 4 ditambah 1. Ya. Jadi 16 dikurangi 8 ditambah 1. Jadi 9. Oh, ternyata langsung ada hasilnya 9. Ya, bukan tidak terdefinisi. Berarti udah cara kerjanya benar, tinggal langsung kita input aja. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 2. Kita coba lihat dulu apakah ada hasilnya ketika kita langsung input ke dalam sini, ya. Kita masukin ke dalam sini langsung X-nya kita ganti dengan 2. Akar 5 dikali 2 dikurangi 1 per 12 dikali 2 ditambah 1. Kita lihat ada hasilnya enggak? Akar dari 5 kali 2 10 kurangi 1 9 per 12 kali 2 24 tambah 1 25. Jadinya berapa ini? Akar 9 per 25 jadi 3 per 5. Oh ternyata ada hasilnya nih. Berarti nggak apa-apa langsung kita input ke dalam soalnya ya, nilai X-nya itu. Nah sekarang kita ke soal nomor 3 nih. Kita baca dulu soalnya. Limit X menuju 2, X kuadrat min 4, X tambah 2. Sama kayak yang tadi ya, jadi kita coba masukin aja dulu nih. Limit X menuju 2, X kuadrat min 4 per X tambah 2. Masukin 2-nya ke sini ya. Jadinya 2 kuadrat dikurangi 4 per 2 ditambah 2 sama dengan 4 kurangi 4, 0 per 2 tambah 2, 4. Bentuknya masih 0 per 4, berarti masih ada hasilnya kan, 0 bagi 4, 0 kan. Oke, jadi masih ada hasilnya ya. Nah sekarang kita lanjutkan lagi ke yang nomor 4. Yang nomor 4 kalian lihat di sini ada limit X menuju 1, X kuadrat dikurangi 1 per X kuadrat dikurang 3X tambah 2. Coba kita kerjakan di sini. Limit X menuju 1 atau X mendekati 1 juga boleh ya. Kalian nyebutnya gimana enaknya. Per X kuadrat min 3X tambah 2. Nah, coba kalau kita langsung input nih ke dalam persamaannya ini ya. X-nya kita ganti jadi 1. Jadinya 1 kuadrat dikurangi 1 per bawahnya 1 kuadrat dikurangi 3 dikali 1 ditambah 2. Yang atas jadi berapa? Jadi 0, ya kan? Yang bawah jadinya 0 juga. Nah, kalian lihat di sini bentuknya jadi 0 per 0. Kalau bentuk 0 per 0 begini, berarti ini adalah salah satu contoh limit tak tentu, ya. Kalau kayak gini berarti limitnya nggak bisa ditentuin nilainya ya. Kalau limit tak tentu itu berarti gimana dong cara ngerjainnya? Kalau kayak gini berarti ini harus kita manipulasi bentuk persamaannya, bentuk soalnya. Gimana caranya supaya nanti bisa ada hasilnya ya. Manipulasinya gimana caranya? Kalian lihat yang atas ya, persamaan yang atas dan juga yang bawah, pembilang dan penyebutnya. Kalau kalian perhatikan yang atas itu adalah bentuk selisih kuadrat. Bagaimana bentuk selisih kuadrat? Kak tulis di mana ya? Di sini ya.
A plus B, A min B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah, kayak gini. Ya. Nah, terus untuk yang bawah, ini bentuk apa? Ini persamaan kuadrat. Berarti bisa difaktorkan nggak? Coba kita lihat ya. Kalau bisa difaktorkan, kita faktorkan. Ya, pokoknya bentuk soalnya itu kita manipulasi gimana caranya supaya nanti bisa menyederhanakan soal ini. Jadinya akan ada hasilnya nanti di akhir. Oke. Nah, sekarang kita lihat ke yang atas dulu deh ya. X kuadrat dikurangi 1. X kuadrat dikurangi 1. Berarti kalau mau difaktorkan gimana bentuk selisih kuadrat ini? 1 kan sama aja apa sih? Sama aja 1 dikuadratin kan? Jadi kalau kamu tulis gini juga bisa dong. X kuadrat dikurangi 1 kuadrat gitu ya. Nah, berarti kalau mau diubah jadi bentuk kayak gini gimana? Ya tinggal X ditambah 1 dikali X dikurangi 1. Ya ini buat kalian yang masih belum paham aja ya. Kalau udah paham ya langsung aja, berarti langsung seperti ini. Oke, untuk yang atas berarti kan kita bisa tulis jadi X tambah 1 X kurang 1 ya per. Nah, yang bawahnya ini kita apain? Kita faktorin ya. Difaktorin jadi apa sih? X kuadrat min 3X tambah 2. Buat yang lupa ya, kalian tinggal pikirin dua bilangan yang kalau dijumlah jadi yang tengah, kalau dikaliin jadi yang belakang ya. Jadi dua bilangan yang kalau dijumlah jadi min 3, kalau dikaliin jadi 2. Berapa sama berapa? Min 2 sama min 1 ya. Min 2 sama min 1 kalau dijumlah jadi min 3. Kalau mereka dikali jadi 2 gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal lihat atas sama bawah. Ada yang sama apa enggak nih? Oh, ada ternyata. Mana? X min 1, X min 1. Kita bagi aja ya. Langsung kita bagi. Sisanya tinggal apa? X plus 1 per X min 2 ya. Nah, sampai sini kita tinggal apain? Masukin aja nilai X-nya ini ke dalam sini. Jadi kita masukin 1 nih ke sini. Oke. Jadi berapa? 1 tambah 1 per 1 kurang 2. Jadinya 2 per min 1. Hasilnya jadi min 2. Gitu ya. Nomor 4 ini kan contoh dari limit tak tentu. Jadi kamu harus ubah, harus manipulasi gimana caranya supaya nanti bisa dapat nilainya gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 5. Ini ada limit X menuju 7, X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 14 per X kuadrat min 49. Nah, kalau kita langsung masukin nih, langsung input nilai 7 ini ke dalam sini, nanti bentuknya akan menjadi 0 per 0 ya. Kalian coba aja nih kalau masukin nih 7 kuadrat 49 langsung ya. Dikurangi 5 kali 7 35 dikurangi 14 per yang bawah 7 kuadrat 49 kurangi 49. Ini yang atas jadi berapa? Jadi 0 kan? Jadi 0 per yang bawah jadi 0. Jadi 0 per 0. Jadi bentuk tak tentu. Maka dari itu makanya kita coba manipulasi soalnya. Jadi kita ubah bentuknya soalnya. Ya, kita faktorkan yang bisa difaktorkan. Oke, sekarang kita mulai dari yang atas dulu nih. Kalau ditambah min 5, kalau dikali min 14, berapa sama berapa? Min 7 dan 2 ya. Jadi X min 7, X plus 2 per yang bawah. Ini adalah bentuk apa? Sama kayak yang atas, selisih kuadrat. X kuadrat dikurangi 49 ya kan. Nah, berarti kita faktorkan juga sama 49. Jadinya berapa? 7 kan akarnya. X min 7, X plus 7 ya. Nah, lanjutin sekarang kita lihat atas bawah mana yang sama. Ini sama, coret. Jadi limit X menuju 7, X plus 2 per X plus 7. Baru input angkanya ke dalam sini soal. 7 tambah 2 per 7 tambah 7. Jadinya 9 per 14 ya, gitu. Nah, sekarang lanjut lagi nih ke soal nomor 6. Ada limit X menuju 0, X pangkat 3 tambah 5X kuadrat tambah X per 4X pangkat 4 tambah 2X kuadrat tambah 2X. Kalau misalnya kamu masukin X-nya diganti jadi 0 nih semuanya, nanti bentuknya jadi apa? Jadi 0 per 0
ya kan? Jadi 0 per 0 nih, yang atas 0, yang bawah juga 0. Jadi bentuk tak tentu. Jadi sekarang kita harus mikir nih diapain ya caranya mereka ini. Jadi kita ubah bentuknya. Kalian lihat ya di sini yang bawah ada x pangkat 4. Yang atas x pangkat 3. Terus semuanya di sini mengandung x nih. Ini juga semua sukunya mengandung x. Ya. Berarti kalau gitu kita faktorin aja. Faktorinnya gimana? Keluarin aja nilai x-nya, ya. Jadi kita keluarin x yang pangkatnya paling kecil. Yang atas si x kita keluarin. Dalam kurung jadi apa? Ini x pangkat 3. X-nya udah di luar 1. Berarti supaya dikali ke dalam jadi x pangkat 3, sisanya tinggal x pangkat 2. Gitu ya, ditambah. Ini 5x kuadrat. Jadinya 5x. Ya, terus ditambah sama, jangan lupa yang paling belakang masih ada. Ditambah 1, ya. Jadi ketika si x ini dikalikan ke dalam, hasilnya juga jadi x, ya. Sekarang kita lihat yang bawah. Ini juga sama, x-nya kita keluarin aja. Jadi x 4x pangkat 3, ya kan? Ditambah 2x ditambah 2. Karena x-nya keluar semua nih. X pangkat 1-nya. Nah, sekarang yang sama kita langsung bagi aja. Mana? Inilah x sama x. Ya. Nah, lanjutin sekarang sampai sini. Kalau kita ini kalau Kak tuliskan yang rapi ya sekarang ya. Jadi kayak gini kan bentuknya. Per 4x pangkat 3 plus 2x plus 2. Nah, kalau kita masukin ke dalam, ini kan udah ada nilainya. Kita lihat ya. 0 kuadrat ditambah 5 kali 0, 0. Ditambah 1, 1. Per 4 kali 0, 0. Ditambah 2 kali 0, 0. Ditambah 2, 2. Nah, udah ada hasilnya 1 per 2. Jadi kalau misalnya kita udah masukin nilai x-nya, terus langsung ada hasilnya seperti ini, ya, kita nggak usah faktorin lagi. Tapi kalau misalnya udah kamu masukin, ternyata masih 0 per 0 bentuknya, ya kita faktorin lagi ini, ya. Nah, lanjutin sekarang. Kita ke nomor 7. Nomor 7, limit x menuju 9. Kalau kamu langsung masukin ke soal, apakah ada nilainya nanti? Nggak, jadinya bentuk tak tentu. Ya, jadi ini akan jadi 0 per 0. Oke, nah sekarang kita berpikirlah gimana caranya supaya menjadi 0 per 0. Kita harus manipulasi soalnya. Nah, mana ya? Gimana caranya ya? Kalian lihat nggak ada bentuk kuadrat di sini? Tapi di sini ada bentuk x dikurangi 9. Ya kan? Nah, kita bisa bikin jadi bentuk selisih kuadrat sebetulnya. Gimana caranya? X min 9. X itu akarnya berapa? X itu akarnya ya akar X kan? Akar X dikali akar X kan jadi X, ya. Terus 9 itu akarnya berapa? Akarnya 3, ya kan? 3 kuadrat jadi 9, atau 3 kali 3 itu jadi 9. Oke? Nah, berarti yang bawah ini bisa kita faktorkan jadi bentuk selisih kuadrat. Nulisnya gimana? Gini jadinya. Limit X menuju 9, akar X dikurangi 3 per akar X min 3, akar X plus 3. Kalau misalnya kalian kebalik nulisnya, yang plus dulu baru yang minus, nggak ada masalah ya. Nah, sekarang kita lihat di sini atas bawah ada yang sama nggak? Oh, ada. Ini sama, ini plusnya hilang, coret. Sama ini, ya. Jadi sisanya tinggal apa? Limit X menuju 9, yang atas jadi 1 kan? Habis dibagi, ini jadi 1, nggak ditulis nggak apa-apa, dikali ini. Akar X tambah 3. Nah, sampai sini tinggal kita input ke dalam. Jadinya 1 per akar 9 ditambah 3. Ketika kita udah input, tulisan ini udah nggak ada ya. Limit X menujunya udah nggak ada. Jadinya berapa? 1 per akar 93 tambah 3. Jadinya 1 per 6. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ke soal yang nomor 8. Limit X menuju 25, X kuadrat dikurangi 25X per X akar X dikurangi 5X, ya. Kakak tuliskan di sini limit X menuju 25, X kuadrat dikurangi 25X per X akar X min 5X. Kalau misalnya kalian langsung masukin nilainya, X-nya kalian ganti jadi 25, hasilnya kan jadi 0 per 0 nantinya, ya kan? 25 kuadrat dikurangi 25 kali 25 jadi 0. Yang bawah 25 akar 25. 25 5. 25 kali 5 dikurangi 5 kali 25 0 juga, ya. Berarti harus kita
faktorkan ya, kita ubah bentuknya. Kita lihat di sini, ini yang kiri ada x kuadrat, yang kanan ada x. Berarti cara memfaktorkannya yang paling simpel bisa kita keluarin dulu aja si x-nya. Jadi x keluar, dalam kurungnya tinggal x dikurangi 25. Ya kan? Jadi kalau kita kalikan ke dalam akan jadi yang atas per ini juga x-nya keluar, dalam kurung akar x dikurangi 5. Nah, sekarang kamu lihat atas dan bawah itu sama-sama ada x, jadi kita bagi aja ya. Jadi tinggal x min 25 per akar x dikurangi 5. Nah, sampai sini gimana? Kamu lihat ya, di bawah ada akar x dikurangi 5, di atas ada x dikurangi 25. Yang atas tuh sama aja bentuk apa sih? Bentuk selisih kuadrat, ya kan? Jadi yang atas itu bisa kita faktorin. Jadinya apa? Akar x dikurangi 5, sama kayak soal yang sebelumnya ya. Akar x ditambah 5. Ini, terus yang bawah ada akar x dikurangi 5. Nah, yang sama kita bagi langsung. Sisanya tinggal apa? Tinggal akar x ditambah 5. Ya, masukin ke sini angkanya. Jadi akar 25 ditambah 5, akar 255 tambah 5, 10. Ya. Oke, berarti untuk nomor 8 jawabannya adalah 10. Oke, jadi sekarang kita ke soal yang terakhir di nomor 9. Kalian lihat di situ ada limit x menuju 0. 2x per 3 dikurangi akar 9 dikurangi x. Nah, kalau kamu lihat, kalau kamu langsung input 0 ke dalam soal, pasti nanti bentuknya jadi tak tentu, jadi 0 per 0. Ya kan? 2 kali 0, 0. Terus ini yang bawah, 3 dikurangi akar 9 kurangi 0, 9. Akar 9, 3. 3 kurangi 3, 0. Ya, berarti ini harus kita apain? Kamu lihat di sini, di bawah ada bentuk akar seperti ini. Kita bisa gunakan kali sekawan. Jadi kita rasionalkan aja bentuknya, ya. Coba kalau kita rasionalkan, apakah nanti nggak akan jadi 0 per 0 lagi? Jadi ada 2x per 3 dikurangi akar 9 dikurangi x. Mudah-mudahan masih ingat nih kalian. Cara merasionalkan gimana? Kita kali sekawan. Jadi kali sama yang bawah, tapi tandanya berubah, ya. Yang dalam akar tetap ya, tapi jangan jadi berubah ya. 3 ditambah akar 9 dikurangi x. Oke. Sampai sini tinggal kita kalikan. Yang atas ini jadi gini dong, 2x dikali 3 tambah akar 9 min x. Ya. Terus yang bawah, kalian lihat ya, ini ada 3 min. Taruh terus di atas deh. Ada 3 min akar 9 min x dikali 3 plus akar 9 min x. Ini bentuk apa sih? Ini bentuk selisih kuadrat, ya nggak? Ini A-nya, si 3-nya, ini B-nya. Ya kan? Berarti kalau mereka ini dikalikan, kamu nggak usah ngaliin gini loh, nggak usah ngaliin pelangi kayak gitu, manual nggak usah. Langsung gini aja, langsung 3 kuadrat dikurangin sama akar 9 min x kuadrat. Kalian lanjutkan di sini ya. Ini jadi limit x menuju 0. Terus atasnya ada 2x dikali 3 plus akar 9 min x. Yang bawahnya jadinya 9 dikurangi akar 9 min x dikuadratkan. Jadinya apa? Ya jadinya 9 min x. Akarnya jadi hilang, ya. Jadi ini 9 min x. Jangan lupa pakai kurung. Oke, karena di sini ada 2 suku yang ada di sini. Jadi kita pakai kurung. Lanjutin lagi, limit x menuju 0. 2x 3 tambah akar 9 min x per, ini buka kurungnya, jadinya 9 dikurangi 9, 0, ya. Terus ada ini min ketemu min jadi plus x. Kita tulis di sini x. Oke, sampai sini sekarang kalian jangan panik ya. Begitu kalian lihat di bawah x sendirian terus panik, karena kalau 0 dimasukin ke sini kan jadi tak terdefinisi. Jangan panik, tenang. Kalian lihat di sini. Yang bagian atas itu kan juga ada x yang di luar ya. Ini kan 2x dikali 3 tambah akar 9 min x gitu ya. Kalau bentuk perkalian seperti ini kita boleh bagi. Jadi x dibagi sama x yang di atas. Oke, jadi di bawah udah gak ada x lagi. Sisanya tinggal apa? 2 dalam kurung 3 tambah akar 9 dikurangi x.
Ini limit X menuju 0. Sekarang tinggal kita input ke dalam sini angkanya. Jadi 2 dikali 3 ditambah akar 9 dikurangi 0. Jadi 9. Ya. Jadinya sama dengan berapa nih? Jadinya sama dengan, nggak terus di sini ya. 2 dikalikan dengan 3 ditambah 3. Jadi 6. Jadi sama dengan 12. Gitu, ya. Oke adik-adik, segini dulu video dari Kak Vale mengenai pembahasan soal limit ya, beberapa soal doang nih, cuma 9 soal. Nanti Kak Vale akan buatkan lagi latihan soal yang berikutnya. Nanti kita akan coba bahas sama-sama lagi. Terima kasih banyak adik-adik karena kalian sudah nonton video ini dan semoga bermanfaat. Dadah!